Lover, dan di episode kali ini judulnya agak unik. Indonesia di riset. Kenapa di riset? Karena pada 5 Juli 1959 Indonesia mengambil satu keputusan besar yang benar-benar mengubah sistem pemerintahan dan arah demokrasi negara ini, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini sering dianggap sebagai tombol reset ketika negara ini lagi macet secara politik. Apakah itu solusi terbaik atau justru awal dari masalah baru? Biar nggak sendirian, aku udah bareng dua narasumber, Ian dan Kamila. Hai semuanya. Halo Luka, halo pendengar. By the way, emang udah judulnya menarik. Soalnya emang kerasa kayak riset system. Hai semuanya, riset negara tapi bukan berarti tanpa konsekuensi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Langsung aja, kita mulai dari kondisi Indonesia sebelum dekret. Iya, sebenarnya Indonesia waktu itu lagi di posisi seperti apa? Kalau digambarkan secara sederhana, Indonesia waktu itu tuh lagi nggak stabil. Sejak 1950, kita pakai UUD sementara 1950 dengan sistem demokrasi parlementer. Masalahnya, kabinet tuh sudah karena pemerintahan partai. Ya, dalam waktu singkat, kabinet bisa berhenti berkali-kali. Akibatnya, program pemerintah tidak jalan maksimal karena kabinet diganti. Situasi ini negara kesulitan mengambil keputusan penting. Padahal saat itu Indonesia masih negara baru yang butuh strategi. Jadi, bukan cuma soal politik elit, tapi berdampak ke negara secara keseluruhan. Betul, rakyat juga kena dampaknya karena pembangunan keamanan bersama minggu. Dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara. Selain kabinet, ada juga konstituante. Kira-kira bisa jelasin kenapa lembaga ini jadi sorotan? Konstituante dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Harapannya UUD ini bisa menjadi dasar yang kuat bernegara. Tapi dalam praktiknya, tidak konstituante belum selama belum digunakan, terutama soal dasar negara. Ada kelompok yang ingin kembali ke Pancasila. Ada juga yang mengusulkan dasar lainnya. Tapi sudah dilakukan berkali-kali, tapi nggak pernah mencapai pola yang dibutuhkan. Jadi secara prinsip konstituanku tidak jalan siapa? Ya, jadi ini penting juga orang lain bahwa sistem yang ada itu terhadap jalannya negara. Dengan ini menyatakan dengan hikmah bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945
Nah, dari kondisi itu, akhirnya muncul dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebenarnya tujuan dari dekret ini. Tujuan utamanya adalah mengakhiri kebuntuan politik. Presiden Soekarno ingin negara punya arah yang jelas dan pemerintahan yang stabil. Isi dekretnya sendiri cukup tegas. Pertama, pembubaran konstituante karena dianggap gagal menjalankan tugas. Kedua, berlakunya kembali UU 1945. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPR. Kalau diringkas, ini keputusan cepat di situasi darurat. Betul, dan saat itu yang mendukung karena sudah lama dengan konflik politik yang nggak selesai. Setelah dekret diumumkan, reaksi dari berbagai pihak gimana? Mayoritas mendukung, termasuk TNI dan Mahkamah Agung. Ini dianggap sah dan perlu untuk menyelamatkan negara. Dalam jangka pendek, kondisi politik jadi lebih stabil. Pemerintah bisa berjalan tanpa gangguan. Berarti efeknya langsung terasa. Ya, tapi stabilitas ini berbeda dengan perubahan politik. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Apa dampak jangka panjang dari dekret? Dekret ini menjadi awal demokrasi tertinggi, di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Peran parlemen dan partai politik jadi berkurang. Di satu sisi, negara lebih terkendali, tapi di sisi lain, kebebasan politik jadi terbatas. Jadi dekret ini punya dua sisi, menyelamatkan negara dari krisis, tapi juga mengubah arah demokrasi Indonesia. Kalau melihat kehidupan saat itu, menurut kalian dekret ini bisa dihindari atau enggak? Dengan kondisi politik yang buruk, dekret mungkin jadi satu-satunya jalan. Tapi tetap penting untuk dikritisi supaya keputusan darurat tidak dijadikan kebiasaan. Jadi, pelajarannya bukan cuma soal dekret, tapi soal bagaimana kekuasaan digunakan. Jadi, teman-teman, dekret Presiden 5 Juli 1959 bisa kita lihat sebagai momen ketika Indonesia diriset karena sistem lama dianggap tidak berjalan efektif. Riset ini membawa stabilitas, tapi juga mengubah wajah demokrasi Indonesia untuk waktu yang lama. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap riset dalam sejarah selalu punya dampak besar baik dan buruk. Terima kasih juga buat Ian dan Jamila yang sudah ngobrol bareng hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Aku Motor pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Secara fungsi konstituante nggak berjalan sesuai Action. ya sesuai dengan perubahan politik. Lu